mengenal Khulafaur Rasyidin. Sejarah perjalanan hidup Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Part 7. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak sekali masalah yang bergejolak di kalangan umat Islam, baik yang di Madinah maupun di luar kota tersebut. Apalagi mereka yang baru saja belajar Islam. Tentu keimanannya belum meresap ke dalam hati. Ada pula orang-orang yang memeluk Islam, sebagiannya hanya sebagai rasa hormat kepada Nabi. Orang-orang seperti inilah yang memicu timbulnya fitnah di kalangan umat Islam. Semula Abu Bakar dan umat Islam lega dengan hancurnya Nabi palsu Aswad Al-Ansi di Yaman. Tetapi nabi-nabi palsu yang lain belum ditangani, mereka semakin bersemangat mengumpulkan pengikut, sehingga semakin banyak orang yang berpaling dari agama Islam. Mereka tidak hanya murtad kembali kepada agama nenek moyang, tapi juga pengikut setia nabi palsu itu. Khalifah Abu Bakar ingin mengembalikan kewibawaan agama Islam. Dia terus berusaha mengembalikan mereka menjadi muslim seperti sebelumnya. Namun apabila mereka menolak, maka terpaksa ia harus memeranginya, meskipun Abu Bakar terkenal dengan kelembutan hatinya. Tetapi ia adalah orang yang tegas apabila perkara tersebut menyangkut agama Islam. Sebelum perang sebagai pilihan terakhir benar-benar terjadi, Abu Bakar mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Dengan mengajak orang-orang murtad untuk kembali ke agama Islam, cara tersebut Abu Bakar sampaikan lewat suratnya. Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah yang Maha Kuasa sebagai berita baik dan peringatan. Rasulullah sudah wafat karena telah selesai menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa sebagai manusia, Rasul juga akan mati. Pihak yang murtad tidak bisa mengatakan kalau Muhammad benar-benar seorang Rasul. Tentu ia tidak akan mati. Tidak ada manusia yang hidup kekal. Tidak hanya mengirim pesan kepada pihak-pihak murtad, Abu Bakar juga mempersiapkan panglima-panglima terbaik untuk memerangi mereka yang menolak untuk kembali menjadi seorang muslim. Khalifah tersebut menyiapkan pasukannya dengan sungguh-sungguh dengan mengajak orang-orang yang terkenal berpengalaman di medan tempur. Ia memerintahkan agar kaum muslimin yang kuat segera bergabung untuk perang Riddah, yaitu perang melawan kaum murtad yang menolak kembali ke ajaran Islam. Riddah adalah sebuah istilah dalam Islam yang mengandung makna berbalik ke belakang, dan dalam istilah fikih, Riddah adalah meninggalkan keyakinan. Sehingga dapat diartikan, perang Riddah merupakan perang untuk melawan kaum yang meninggalkan keyakinan Islam atau murtad. Perang ini terjadi selama setahun lebih. Andai kata Abu Bakar mengikuti golongan yang tidak menyetujui perang, akan terjadi kekacauan yang lebih besar dan sangat mengancam eksistensi umat Islam. Pasukan yang dibentuk oleh Khalifah Abu Bakar pun segera bergerak menuju ke Zulkasah. Di sana, Abu Bakar membagi pasukan menjadi 11 brigade, dan salah satu pasukan yang terkenal dengan ketangguhannya adalah brigade yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukannya terdiri dari pejuang-pejuang Islam pilihan yang berasal dari kalangan Muhajirin dan Ansyar. Sebelum mereka bergerak untuk berperang, Abu Bakar menasihati terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban orang-orang yang murtad. Mereka boleh mengambil apa yang menjadi kewajiban mereka dan tidak boleh menahan apa yang menjadi hak musuh. Siapapun yang kembali ke jalan Allah atau bersedia memeluk Islam lagi, maka keamanannya harus dijamin dan tak boleh diganggu. Namun, apabila mereka tetap saja murtad, itulah yang harus diperangi untuk mencegah kehancuran Islam. Meskipun Abu Bakar telah menasihati mereka dengan cara baik-baik dan memberi kesempatan bagi mereka untuk kembali ke jalan yang benar agar tidak terjadi pertempuran, golongan yang murtad tetap saja tidak menanggapi upaya damai tersebut. Mereka tetap berpegang pada pendirian untuk murtad dan menolak ajakan Abu Bakar. Oleh karena itu, pilihan yang terakhir
adalah perang. Sebetulnya, perang Riddah bukan saja bermuatan agama, tetapi kental juga nuansa politisnya. Karena pihak-pihak yang murtad mengumpulkan kekuatan bersenjata dan melakukan pemberontakan. Syukurnya, perang Riddah yang berat dan cukup lama ini dapat diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar dan kaum muslimin yang menyelamatkan akidah dan juga wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam. Thanks for watch. Don't forget to subscribe, like and comment. Nantikan kisah selanjutnya pada video berikutnya.